Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fala dengan NIM 21042313. Di sini saya akan menyelesaikan tugas governansi digital mengenai paradigma dan prinsip-prinsip e-government dan pengukuran ITC e-government. E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. E-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Paradigma pelayanan pemerintah yang mencirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-government. Paradigma pelayanan publik bergeser dari paradigma birokrasi menjadi paradigma e-government yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas yang akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanan publik atau governance. Ini memiliki manfaat yang pertama, yaitu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya atau masyarakat, kalangan bisnis dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di bagi bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Yang tiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak yang berkepentingan. Yang kelima, menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang baru dan dapat secara tepat dan cepat dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Yang enam, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. E-government atau pemerintahan elektronik ialah pendekatan dalam administrasi pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penyediaan layanan publik. Berikut adalah paradigma dan prinsip-prinsip utama e-government. Yang pertama ada paradigma e-government. Yang pertama ada layanan publik elektronik. Mendorong penyediaan layanan publik melalui platform digital seperti situs web, aplikasi seluler, dan sistem online lainnya. Yang kedua, partisipasi dan keterbukaan. Memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi pemerintah. Yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintah dengan mengotomasi proses administrasi dan pengambilan keputusan. Untuk prinsip-prinsip e-government, yang pertama itu ada transparansi. Memberikan akses publik yang lebih besar terhadap informasi pemerintah dan kebijakan publik. Yang kedua, akuntabilitas. Menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam mengambil keputusan dan penyelenggaraan layanan publik. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan dan pemerintahan. Selanjutnya ada efisiensi dan produktivitas, yaitu menggunakan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan layanan dan proses administratif. Selanjutnya, kesetaraan akses. Memastikan bahwa semua warga, termasuk yang berkebutuhan khusus, memiliki akses yang setara dengan layanan e-government. Selanjutnya ada keamanan dan perlindungan data. Melindungi data dan informasi pribadi masyarakat serta mengidentifikasi risiko keamanan sistem. Selanjutnya interoperabilitas. Memastikan bahwa sistem dan aplikasi pemerintahan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Yang selanjutnya inovasi. Mendorong inovasi dalam menggunakan TIK untuk meningkatkan dan kualitas layanan publik.
Peningkatan layanan memfokuskan pada penyediaan layanan yang lebih baik, cepat, dan efektif kepada masyarakat. Penerapan paradigma dan prinsip-prinsip ini membantu pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan birokrasi, dan memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui platform digital. Poin selanjutnya mengenai pengukuran. E-government atau electronic governance atau pemerintahan elektronik merupakan salah satu perkembangan besar di bidang administrasi publik dalam 10 tahun terakhir. Ada 6 proses perubahan dan pembaruan berdasarkan e-government yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam administrasi publik. E-government mendorong proses reformasi birokrasi dan menerapkan Neo Public Management atau NPM berbasis ICT. Penerapan e-government merupakan bentuk aplikasi ICT dalam sektor publik. Dampak ICT tidak sengaja melanda perusahaan atau organisasi privat, tapi juga organisasi publik. Al Gore ketika menjabat Wakil Presiden Amerika Serikat menjadi pejabat negara pertama di dunia yang menyatakan perlunya birokrasi pemerintah memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Jauh sebelum itu, Lee Kuan Yew Perdana Menteri Singapura memerintahkan kepada aparat di bawahnya agar dapat menyelesaikan setiap pemerintahan layanan dari masyarakat selamat-nyamatnya dalam tempo 2 kali 24 jam. Permintaan layanan publik semacam ini tidak dapat dengan mudah dipenuhi bila hanya dikerjakan secara manual, tetapi harus menggunakan perangkat-perangkat elektronik atau ITC. Untuk menjawab perintah Perdana Menteri, dengan demikian Al Gore dan Lee Kuan Yew dapat dijadikan contoh bagaimana pemimpin negara mengawali gerakan untuk mengotomatisasikan layanan publik menggunakan ITC. Pengembangan dan pelaksanaan e-government membawa dampak dan perubahan terhadap struktur dan fungsi administrasi masyarakat. Berbeda dengan model birokrasi tradisional yang dimana harus informasi hanya secara vertikal dan jarang antar departemen. Jaringan teknologi baru e-government terhubung dengan infrastruktur informasi eksternal yang bersifat digital. E-government menawarkan potensi dramatis untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan, serta membuat lebih mudah bagi warga untuk berpartisipasi dalam berkontribusi terhadap isu-isu pemerintahan. 10 pengguna ICT akan meningkatkan hubungan antar pemerintah dan pihak-pihak lainnya. E-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik atau web dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Level interaksi dan yang tersedia oleh teknologi e-government ialah berupa penyediaan informasi, interaksi, proses pelayanan, dan transaksi. Pengukuran dan penilaian ICT atau Informasi and Communication Technology dalam sektor publik ialah suatu proses penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada ketersediaan infrastruktur atau ICT, yaitu evaluasi sejauh mana infrastruktur ITC yang dibutuhkan telah tersedia. Ini mencakup jaringan internet, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang terkait. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Analisis bagaimana teknologi digunakan dalam penyediaan layanan publik. Misalnya, sejauh mana pelayanan kesehatan, pendidikan, atau administrasi pemerintah memanfaatkan teknologi tersebut. Yang ketiga ada keamanan data dan privasi. Penilaian keamanan data dan privasi adalah penting memastikan bahwa data publik terlindung dari ancaman siber dan bahwa privasi individu dijaga dengan baik. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas. Mengukur sejauh mana penggunaan ICT telah meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas pelayanan publik. Apakah penggunaan teknologi telah mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memberikan layanan. Berikutnya ada partisipasi masyarakat. Menganalisis apakah penggunaan ICT telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan publik. Mengukur kinerja dan Key Perform Index atau KPI, menetapkan KPI yang jelas untuk mengukur dampak penggunaan ICT dalam sektor publik. Ini termasuk tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan aksesibilitas layanan, dan sebagainya. Berikutnya ada evaluasi proyek dan investasi ICT. Melakukan audit reguler terhadap proyek ICT dan investasi untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaat yang diterapkan tercapai.
Berikutnya, kualifikasi sumber daya manusia, menilai kualifikasi dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam penggunaan ICT dalam sektor publik. Pelatihan dan pengembangan mungkin diperlukan. Selanjutnya ada pemantauan kebijakan dan regulasi. Pastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada mendukung perkembangan dan pemanfaatan ICT dalam sektor publik. Pendekatan pembekalan berkelanjutan. Ini menciptakan rencana berkelanjutan untuk meningkatkan penggunaan ICT, meningkatkan perkembangan teknologi dan menjaga agar sektor publik tetap relevan dalam era digital. Pengukuran dan penilaian yang baik dari faktor-faktor ini membantu pemerintah dan lembaga publik ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan ICT demi pelayanan yang telah baik kepada masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.